Selamat pagi dan salam sejahtera. Kali ini pembelajaran kita sambung soalan 21, 22, 23 dan juga 24 dan 25. Oke, kita akan coba selesaikan dalam masa 15 menit saja pembelajaran kita hari ini. Oke. Soalan yang pertama, soalan nomor 21. Nomor 21, tentukan fungsi songsang fx sama dengan 3 per x. X tidak boleh sama dengan kosong. Oke. Diberi fx sama juga dengan 21. Fx sama dengan 3 per x. Katakan y. Katakan fx sama juga dengan y. Maka y sama dengan 3 per x. Kita pindahkan x. Y pun berpindah, maka 3 per y. Oke, bila kita sudah dapat seperti ini, kita tahu bahwa x itu adalah perkara rumus bagi y. Artinya, f negatif 1 x sama juga dengan 3 per x. Sama saja dengan syarat x tidak boleh sama dengan kosong. Soalan 22 diberi bahwa f negatif 1x sama juga dengan x tambah 1 per dengan x tolak 3. X tidak boleh sama dengan 3, cari f2. Oke, untuk bahagian yang ini, cikgu mau kamu paham satu konsep berkaitan tentang songsangan. Songsangan. Kalau f disongsang, sudah tentu dia akan menjadi f negatif 1. Kalau f negatif 1, kita kasih songsang, dia akan menjadi f. Oleh itu, dalam soalan ini, kita anggap songsangan itu sebagai satu fungsi dan kita cari songsangannya untuk mencari fungsi bagi f. Saya akan tunjukkan. F negatif 1 x sama dengan x tambah 1 bahagi dengan x tolak 3. Katakan y, x tambah 1 sama dengan x tolak 3. Per, pindah ke sebelah, dia akan jadi darab y dalam kurungan x tolak 3 sama dengan x tambah 1. Darab masuk, xy tolak 3y sama juga dengan x tambah 1. X, semua yang ada x kumpul di sebelah. Xy tolak dengan x sama juga dengan 3y tambah dengan 1. Sebab tanda negatif ini pindah ke sebelah, dia akan jadi positif. Seterusnya, kita tahu di sini ada x, yang ini ada x, maka kita keluarkan x, tutup kurungan, y tolak 1 sama juga dengan 3y tambah 1. Ada kurungan, pindah ke sebelah, tinggalkan x sama dengan 3y tambah dengan 1 bagi dengan y tolak 1. Oleh itu, kita sudah dapat x itu sebagai dia punya songsangan. Artinya, songsangan bagi soalan ini, f sama juga dengan fx sama dengan 3x tambah 1 per dengan x tolak 1. Dengan syarat x tidak boleh sama dengan kosong. Tolong paham tentang yang ini. Yang ini, biarpun dia y, kita hanya ubah saja dia sebagai x. Oke, soalan meminta kita f dalam kurungan 2, diminta cari nilai. Kita ambil fungsi tadi, f2 sama juga dengan 3 dalam kurungan 2 tambah dengan 1 per dengan 2 tolak 1. Kita akan dapat 6 tambah 1 per dengan 1, maka 6 tambah 1 adalah 7. Jadi fungsi f sama dengan 7. Soalan 23. Kali ini ada anaknya, jadi cikgu akan pecahkan soalan dia. Oke, diberi fungsi fx, kita ambil dulu fx 2x tolak 3. Kita sambung soalan nomor 23. Diberi fx sama juga dengan 2x tolak 3. Jadi f negatif 1-nya, soalan E, dia minta cari songsangannya, maka y sama dengan 2x tolak 3. Negatif 3 pindah sebelah, dia akan jadi y tambah 3 sama dengan 2x per 2, mati-mati per 2, maka kita punya songsangan f negatif 1x sama juga dengan x tambah 3 bagi dengan 2. Soalan B-nya pula meminta kita cari f negatif 1m. Oke, cikgu sudah terangkan, bukan K, tetapi cikgu rasa M dia punya soalan sini, cari nilai-nilai M. Oke, cari nilai-nilai M dengan keadaan M sama dengan kuasa 2. Artinya,
Kita gantikan M dalam persamaan kita tadi. M tambah 3 bahagi dengan 2 sama dengan M kuasa 2. 2 ini pindah ke sebelah, dia akan jadi 2M kuasa 2. M tambah 3. Pindah ke sebelah lagi. Sebab tanda di bahagian ini adalah ada kuasa 2. Sebab itu dia lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat dia punya kuasa. Artinya bahagian yang tidak kuasa 2 ini kita akan pindahkan ke sebelah. Kita akan dapat M kuasa 2 tolak M tolak 3. So, kalau kita sudah jumpa seperti ini, kita akan dapat satu persamaan kuadratik. Kalau sudah dapat persamaan kuadratik, kita boleh kira, kita boleh cari nilai M itu melalui kalkulator. Sangat mudah kalkulatornya. Cara tekan dia adalah mod 3 kali. Saya letak sini supaya nampak, mana yang nampak nih. 1, 2, 3. Tekan EQN. Ingat, unknown ini adalah untuk persamaan linear. Ini baru untuk kuadratik, degree. Degree-nya berapa? Kuasa 2. Jadi kita akan tekan 2. E adalah bahagian yang ada kuasa 2 ini, yaitu 2. B sama juga dengan negatif 1. Nampakah? Oke. Dan C sama juga dengan negatif 3. Kita akan dapat M. Kita akan dapat bagian bawah di sini. Kita akan dapat M sama dengan 1.5. Kalau dapat 1.5, tolong buat dalam persamaan tak wajar. 3/2. Atau M sama juga dengan negatif 1. Bila kita sudah dapat jawaban yang ini, jangan lupa, ini mesti kita buat juga. Dengan cara mudah, kita sudah tahu bahwa M sama dengan 3/2. Atau M sama dengan negatif 1. Ini kita pindah saja ke sebelah. Dia akan jadi M tambah 1 sama dengan kosong. Bila sudah dapat seperti ini, bila sudah sama dengan kosong, kita buatlah di belakang ataupun di bawahnya adalah dalam kurungan M tambah 1. Seterusnya, yang ini pula. Per ini bawa ke sebelah, dia akan jadi 2M sama dengan 3. 3 pindah ke sebelah, kita akan dapat 2M tolak 3 sama dengan kosong. Kalau sudah kita dapat, kita hanya buat kurungan 2M tolak 3 tutup kurungan. Maka kita akan dapat jawaban bagi soalan nomor 23. Soalan nomor 24 pula. Diberi fungsi-fungsi fx sama dengan px tambah 1 dan songsangan fx sama dengan x/2 tambah q dengan keadaan p dan q adalah pemalar. Cari nilai bagi p dan nilai q. Soalan ini nampak susah tetapi dia senang. Kita sudah tahu bahwa fx sama juga dengan px tambah 1. Dia punya songsangan f negatif 1 x sama juga dengan x/2 tambah dengan q. Kalau kita sudah tahu yang ini, kita hanya perlu buat perbandingan saja. Salah satu kita cari dia punya songsangan. Cikgu ambil ini sebab dia senang saja. Kita cari dia punya songsangan. Kita akan dapat y sama dengan px tambah 1. Y tolak 1 sama dengan px. Pindah ke sebelah. P. Jadi y tolak 1 sama per p sama dengan x. Maka songsangan dia negatif 1. X sama juga dengan x tolak 1 per p. Sekarang kita tengok, adakah ini dengan yang ini sama sudah? Belum. Kita perasan bahwa x/2, betul? Ini pula tidak ada x per. Dia terus sekali. Tapi ini kita boleh pecahkan dia menjadi x per p tolak 1 per p. Sebab pembawanya adalah sama. Sekarang ini kita hanya bandingkan x per p sama dengan x/2. Ini. Maka p sama dengan 2. Untuk bahagian Q pula kita perasan bahwa negatif 1 per P sama juga dengan Q. Artinya kita sudah dapat nilai P yaitu negatif 1 per 2. Maka Q adalah negatif 1 per 2. Senang. Dan soalan terakhir, soalan 25. Diberi fungsi gx 3x tolak h dan g songsangan g kx tolak 1 per 2 dengan h dan k adalah pemalar. Cari nilai h dan k. Ini senang saja juga, sama macam yang tadi. Kita tulis dahulu gx sama juga dengan 3x tolak h dan juga songsangan g negatif 1x sama juga kx tolak 1 per 2. Ini kita cari dia punya songsangan. Jadi y sama juga dengan 3x tolak h.
Y tolak H sama dengan 3X. X terus saja pindah. Oke, terus saja pindah ke sebelah dan kita akan dapat G negatif. Bukan G negatif, rongsangan G, X sama juga Y tolak H, X tolak H per dengan 3. Kita bandingkan. Sekarang kita perasan bahwa ini dengan yang ini dia tidak sama. Kita perlu pecahkan macam yang kita buat tadi, yaitu X per 3 tolak dengan H per 3. Sekarang kita bandingkan X per 3 sama juga dengan KX. Nampak? Kalau per 3 artinya 1 per 3 darab dengan X sama juga dengan KX. Artinya nilai K kita itu adalah 1 per 3. Sekarang kita buat yang H pula. Kalau H pula, negatif H per 3 sama juga negatif 1 per 2. Kan? Kita cari nilai H. 3 ini kita pindahkan ke sebelah. Sampai sebelum itu ada negatif. Mati. H per 3 sama dengan 1 per 2. Ini pergi sebelah. Darab 3. Kita akan dapat H sama dengan 3 per 2. Sangat-sangat mudah. Itu saja kelas kita hari ini. Jumpa lagi di kelas seterusnya.